Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ananda semua. Baiklah, kita lanjut dengan materi berikutnya, yaitu gelombang mekanik bagian 1 atau part 1. Karena untuk karakteristik gelombang kemarin, Ibu suruh kalian membuat PPT tentang sifat-sifat gelombang, mudah-mudahan kalian memahaminya. Baiklah, gelombang mekanik nanti mungkin ada 2 atau 3 kali pertemuan. Nah, gelombang mekanik itu yang akan kita pelajari pada bab ini terdiri atas 2 bagian, yaitu gelombang stasioner, nama lainnya kemarin Ibu singgung juga, yaitu gelombang berdiri atau gelombang diam. Yang kedua adalah gelombang berjalan. Oke, materi pendukung untuk mempelajari gelombang mekanik ini, seperti Ibu ingatkan sebelumnya pada materi karakteristik gelombang, pada part 1 kan udah Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan amplitudo, frekuensi, periode, panjang gelombang, cepat rambat, dan kecepatan sudut. Semua besaran-besaran ini nanti akan kalian jumpai dalam mempelajari gelombang mekanik. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan bagian yang pertama yaitu tentang gelombang berjalan. Gelombang berjalan termasuk kepada gelombang transversal. Apa itu yang dimaksud dengan gelombang berjalan? Yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Perhatikan gambar. Ini amplitudonya tinggi, puncaknya ini sama. Itu yang dikatakan dengan amplitudo tetap. Jadi puncak gelombang itu yang disebut dengan amplitudo. Atau boleh juga kata lain dari amplitudo yaitu adalah simpangan terjauhnya. Jadi amplitudo itu sama juga dengan simpangan terjauh dari sebuah gelombang. Jadi apa yang dikatakan dengan gelombang berjalan yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Nah, persamaan-persamaan pada gelombang berjalan, yang pertama nanti ada istilah persamaan simpangan. Persamaan simpangan itu kita besarannya itu Y, satuannya itu dalam meter. Nih, rumus umum dari persamaan umum simpangan itu adalah A sin buka kurung omega, ini omega ya, dibaca omega T plus minus KX. Nah, di sini kan Ibu jelaskan nih, yang mana omega itu di situ adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Ini hanya sekedar mengingatkan lagi, ini materi gerak melingkar di kelas 10, yang mana besaran untuk omega itu rumusnya adalah 2πf atau omega itu sama juga dengan 2pi per T. Ingat, F di sini adalah frekuensi, T di sini adalah periode, omega di situ adalah kecepatan sudut. Sementara K di sini adalah bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu tidak memiliki satuan yang mana K itu memiliki persamaan 2pi per lambda. Persamaan untuk K di sini adalah sama dengan 2pi per lambda, yang mana lambda di sini sama dengan panjang gelombang. Kita balik lagi ke persamaan umumnya. Y sama dengan A sin buka kurung omega T plus minus KX. Nah, ingat pemakaian plus minus di soal nanti. Kalau gelombang merambat ke kanan, berarti tandanya kurang. Kalau dia merambat ke kiri, berarti tanda yang kalian pakai adalah tambah. Ingat ya, kalau dia merambat ke kanan, yang kalian pakai adalah kurang. Kalau dia merambat ke kiri, yang dipakai adalah tanda tambah. Terus, ini lihat ini, Y sama dengan A sin omega, ini bisa kalian ubah. Ini Ibu ubah-ubah biar paham nanti kalau ketemu soal sesuaikan bentuk persamaannya dengan bentuk soal kita. Ini omega kan sama dengan 2πf dikali T plus minus K itu sama dengan 2pi per lambda dikali X. Nah, atau Y sama dengan A sin. Jika 2pi-nya ini kita tarik keluar, ini 2pi-nya Ibu tarik keluar, berarti ini 2pi. Berarti kan yang tinggal di dalam kurung ini adalah F kali T. Nah, 2pi tentu yang jika 2pi di luar, 2pi yang ini kan juga ikut.
Maka di sini yang tinggal adalah X per lambda. Berarti kan di sini jadi 1. 1 dikali X berarti X per lambda. Atau bentuk persamaan yang lain, kita nggak 2Pi-nya ketemu persamaannya nanti. Pi-nya aja yang di luar kurung. Berarti di sini A sin Pi, kalau Pi-nya kita keluarkan tinggal 2F kali T plus minus. Berarti di sini jika Pi-nya keluar kan rumus umumnya ini tadi 2Pi per lambda kali X. Kalau Pi-nya keluar berarti tinggal 2X per lambda. Atau rumus lain dari kecepatan sudut tadi sama dengan apa? 2Pi per T. Kenapa? Karena F itu kan sama dengan 1 per T. Boleh juga persamaan ini kalian ganti menjadi A sin 2Pi per T dikali T plus minus 2Pi per lambda dikali X. Kalian ikuti aja persamaan cara yang di atas ini lagi tadi. Jika 2Pi-nya keluar berarti tinggal T kecil per T. Di sini berarti X per lambda. Jika Pi-nya keluar bagaimana? Nah, gitulah kira-kira untuk menguraikan persamaan simpangan dari gelombang berjalan. Ini keterangannya. Kalian bisa baca. Dan ini satuan yang dipakai. Terus, nanti tambahannya kemarin juga sudah disinggung tugas juga Ibu kasih kemarin. Di sini nanti akan ketemu satu besaran yaitu P cepat lambat gelombang dengan satuan meter per sekon. Apa persamaan untuk menghitung P? Frekuensi dikali lambda atau P sama dengan lambda per T. Contoh soal. Sebuah gelombang merambat dari sumber ke kanan. Berarti sumbernya di sebelah kiri, berarti ya dia merambat ke kanan. Dengan laju 8 meter per sekon, frekuensi 16 Hz, amplitudonya 4 cm, tuliskanlah persamaan simpangannya. Nah, sama seperti biasa. Kita jawab. Ingat cara menjawab fisika bagaimana? Tulis dengan jelas. Bikin diketahui dulu. Apa-apa aja sih di soal itu yang diketahui? Nah, kita tulis diketahui. Apa aja yang diketahui di sini? Sebuah gelombang merambat dari sumber ke kanan, berarti arah rambatnya atau arah getarnya ke kanan. Dengan laju itu sama dengan cepat rambat, berarti diketahui P sama dengan 8 meter per sekon. Apalagi yang diketahui? Terus frekuensinya 16 Hz, berarti itu adalah F sama dengan 16 Hz. Terus apalagi? Amplitudonya berarti A-nya sama dengan 4 cm. Ingat, kita bekerja dalam satuan internasional. Di sini meter per sekon. Nah, Ibu salah ketik ini. Meter per sekon, di sini frekuensi Hz, maka amplitudo harus dalam meter. Berarti sama dengan berapa itu? 0,04 meter. 4 cm sama dengan 0,04 meter. Nah, apa yang ditanya pada persamaan ini? Tentukan persamaan simpangan. Berarti yang ditanya itu adalah Y sama dengan titik-titik. Y sama dengan titik-titik. Nah, tulis dulu apa rumus persamaan umum simpangan tadi? Kita tulis, jawab.
Jawab. Y sama dengan A sin buka kurung omega T buka kurung omega T. Karena merambatnya ke kanan berarti dikurang KE. Nah, kan ini rumus umumnya tadi. Nah, sementara yang diketahui di sini frekuensi sama lambda, sama amplitudo, sama V. Artinya apa? Kita nanti butuhnya, oke, kita coba uraikan persamaannya dulu. Berarti Y sama dengan A sin kita buka kurung 2πf, karena frekuensi yang diketahui berarti kita pakai 2πf dikali T plus minus K itu 2pi per lambda ya. Kita ambil K-nya, kita langsung ubah K-nya itu sama dengan 2pi per lambda. Pi per lambda. Nah, itu kan. Nah, kita kan disuruh membuat persamaan gelombang. Yang kalian butuhkan di sini adalah lambda dan F. Nah, sementara lambdanya kan belum ada. Kalian balik lagi ke rumus tadi. Kita cari dulu lambdanya. Berarti bisa sebelum kita lanjut bisa kita tambahkan di sini. Kita cari dulu lambdanya. Ingat rumus dari V apa tadi? Rumus dari V sama dengan F kali lambda. F kali lambda. Nah, ini kan F kali lambda. Kita masukkan F-nya berapa? F-nya kan di sini 8. Sama dengan F-nya berapa? F-nya 16. F-nya 16 dikali lambda.
Nah, maka lambda jadi berapa? Maka lambda sama dengan 8/16. Betul tak? F-nya 16, P-nya 8, berarti lambda sama dengan 8 dibagi 16. Sama dengan berapa 8 bagi 16? Sama-sama bagi 8 berarti 1/2 ya. Atau 0,5 meter. Nah, dapat lambdanya 0,5 meter. Kita dapatkan dari persamaan ini. Nah, angka-angka yang kalian dapat tadi, masukkan ke dalam persamaan ini. Berarti, Y sama dengan amplitudonya kan 0,04. Ya udah, tinggal dimasukkan 0,04. Amplitudonya berapa tadi? 0,04 sin. Nah, buka kurung. Biar aja dalam bentuk pi ya, persamaannya nilai pi-nya nggak usah dimasukkan, berarti 2 dikali pi. Biasanya persamaan gelombang itu masih dalam bentuk pi. 2 dikali pi dikali. Nah, F kan? F-nya berapa? F-nya 16 kali 16 kali 16 dikali 16 berarti T-nya ikuti aja, berarti dikali T plus minus, berarti bukan plus minus ya, karena ke kanan berarti di sini tambah, kurang. K-nya berarti 2pi per lambda. Nah, ikuti persamaan ini lagi, K-nya sama dengan 2pi per lambda. Ingat, K-nya sama dengan 2pi per lambda. Di sini tetap kalian tulis 2pi. Nah, lambda 2pi per lambda. Lambdanya kan udah kita hitung 0,5. 0,5. 0,5. Tuh kan? Masih bisa kalian sederhanakan lagi. Maka Y sama dengan 0,04 sin. Kalikan aja ini. Kita masih di dalam semua. 2 dikali 16 berarti 32 pi T. 32 pi 32 pi T. Itu kan 2 dikali 16 32 pi T kurang 2 dibagi 0,5, sama-sama disederhanakan aja. Oh, di sini X-nya ketinggalan tadi nih. Dikali X. Tuh ya. X-nya ini tetap ada 2pi dikali X. Di sini juga X-nya ketinggalan ini.
T itu ya. Nah, sekarang ini masih bisa disederhanakan. Gimana menyederhanakannya? Ini kan 0,5 di bawah nih, ini 2 sama-sama dibagi 0,5. 2 dibagi 0,5, 4 kan? 0,5 dibagi 0,5, 1. Berarti sama juga dengan di sini 4pi. Betul nggak? 2 dibagi 0,5, 4. Berarti di sini 4pi X. Nah, sampai di sini kalian menjawabnya udah benar. Tapi kadang-kadang soal itu diminta, misalnya soalnya memilih nih, atau multiple choice atau pilihan ganda. Persamaannya kalian jawabnya seperti ini, ternyata nggak ada optionnya yang seperti ini. Kalian harus cari sampai ketemu jawabannya. Dia sama dengan ini, cuma bentuk persamaannya berbeda. Jadi, bisa aja persamaannya dalam bentuk sin. Pi-nya kita keluarkan. Kita tarik Pi-nya keluar. Nah, kalau kita tarik Pi-nya keluar, yang ada di dalam kurung siapa? Kalau Pi ini dikeluarkan, di sini kan tinggal 32T. 32T. Kurang. Di sini 4pi X. Pi udah keluar, berarti di sini tinggal 4X. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau diminta 2pi-nya keluar, ya kalian harus pandai menjabarkannya. Kalau diminta persamaannya dalam bentuk perioda, dia gimana tadi? Mudah-mudahan bisa memahami untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua. Gelombang berjalan dengan persamaan simpangan 30 sin pi 600 T. Ini T-nya T besar pula Ibu ketik. T kecil ya. T dikurang 2,5 X. Tentukan A amplitudo. Yang kedua, yang B frekuensinya berapa? Yang C periodanya berapa? Yang D panjang gelombangnya berapa? E cepat rambatnya berapa? Seharusnya tadi Ibu tanyakan, dan gelombang arah getar gelombang itu kemana? Atau arah geraknya kemana? Gelombang merambat kemana itu maksudnya? Kalau ingat, kalau tandanya kiri di sini berarti gelombang merambat ke kanan. Kalau tandanya tambah berarti gelombang merambat ke kiri. Kita jawab, Ibu contohkan untuk soal yang ini. Oke, persamaan simpangan adalah 30 sin pi 600 T dikurang 2,5 X. Jawab, kalian tuliskan dulu persamaan simpangan itu. Y sama dengan 30 sin, Pi-nya di luar ya. Kita tarik keluar. Oke. Sin Pi buka kurung. Nah, kalau Pi kan tadi persamaan kita adalah omega itu sama dengan 2πf. Kalau Pi-nya kita taruh keluar berarti tinggal 2F. Betul nggak? 2F dikali T. Kurang karena ke kanan berarti di sini tandanya kurang. Nah, di sini kan K 2 A sin buka kurung omega F kali T plus minus KX. Nah, K di sini kan 2pi per lambda. 2pi per lambda berarti Pi-nya dikeluar, berarti tinggal di sini 2 per lambda kali X. Apa yang tinggal? 2 per lambda, di sini berarti 2
2 per lambda per lambda dikali X. Itu ya. Nah, kan di sini seharusnya 2πf kali T, di sini 2pi per lambda dikali X, karena itu penjabaran dari omega dan K tadi ya. Karena pi-nya di luar, sesuaikan dengan persamaan, berarti ini tinggal. Kalian tulis soal di bawah sini. Nanti akan bisa terjawab langsung itu. Y sama dengan, soal kita apa? 30, di sini A ya, jangan masuk 30 dulu di sini. Ini kita masih menulis dalam bentuk rumus, berarti di situ masih A. Di sini berarti 30 sin pi. Nah, kan ini pi-nya di luar kan? Kita tulis pi buka kurung. Berapa angkanya di sini? 600T. 600T kurang sama dengan 2,5. 2 kurang 2,5 X. Tuh kan? Oke. Nah, udah ketemu kalian seperti ini menyamakan bentuk soal dengan bentuk persamaan, ini akan memudahkan kerjanya selanjutnya. Di sini kan terjawab nih. Di sini 30 itu sama dengan A, berarti A-nya sama dengan 30. Pi-nya kan udah sama nih, sama-sama di luar. Ini T, di sini T, di sini T. Nah, 600 ini berarti kan sama dengan 2F. Betul tak? 600 ini sama dengan 2F. Nah, kalian tulis di sini 2F sama dengan 600. Maka F berapa? F sama dengan 600 dibagi 2. 600 bagi 2. Betul ya? Berarti sama dengan 300 Hz. 300 Hz. Dapat frekuensinya 300 Hz. Terus sudah apa lagi? Udah dapat frekuensinya 300 Hz. Seharusnya tadi amplitudonya langsung kita bisa jawab ya. Amplitudo kita jawab dulu. Amplitudo sama dengan, kan langsung tergambar nih dari persamaan ini. Berarti amplitudonya 300 meter. 30 meter. Karena satuannya nggak disebutkan di sini, berarti kita anggap satuannya satuan internasional. 2F sama dengan 600, maka F-nya sama dengan 600 dibagi 2, berarti 300 Hz. Udah dapat 2 pertanyaan. Amplitudonya 30 meter, frekuensinya 300 Hz. Maka kalau frekuensi udah dapat 300 Hz, maka periodanya berapa? Periode tentu sama dengan 1 per F. Nah, 1 per F. Berarti 1 dibagi 300 sekon. Dapat periodanya 1 per F, 1 per 300 sekon. Oke ya. Terus, apa lagi yang ditanya?
Panjang gelombang. Nah, panjang gelombang dari mana kalian cari? Dari persamaan ini. Kita lanjut untuk mencari panjang gelombangnya. Ikuti, perhatikan Ibu menjelaskannya. Di sini 2 per lambda, pi-nya kan udah keluar kan? 2 per lambda sama dengan berapa? 2,5. Berarti 2 per lambda itu berarti 2 per lambda sama dengan 0, sama dengan berapa? Sama dengan 2,5 kan? Sama dengan 2,5. Maka lambdanya sama dengan berapa? Maka lambda sama dengan 2 per lambda sama dengan 2,5. Maka lambda sama dengan berapa? 2 dibagi 2,5 ya. 2 dibagi 2,5. Sama dengan berapa tuh? Kalau kita sederhanakan, kita sama-sama bagi 0,5 aja berarti sama dengan 4 per 5. Ya, berarti dapat 4 per 5. Betul nggak? Ini 2 per lambda sama dengan 2,5. Ini jika kalian kali silang, ini lambda dikali 2,5. 2 sama dengan 2,5 lambda. Maka lambda sama dengan 2 dibagi 2,5. 2 dibagi 2,5, ya udah kita sederhanakan aja, sama-sama dibagi 0,5. 2 dibagi 0,5, 4. Per 2,5 dibagi 0,55. Betul enggak? Berarti ini dapatnya adalah 4 per 5 meter. Lambdanya 4 per 5 meter. Udah terjawab lambdanya. Kalau lambdanya udah terjawab, maka cepat rambatnya udah gampang kan? Cepat rambatnya adalah, apa rumus cepat rambat? Lambda dikali T. Lambda dikali F atau F dikali lambda. Lambda dikali F. Lambda dikali F. Berarti sama dengan lambda kita 4 per 5. 4 per 5 dikali F kita berapa tadi? Frekuensi kita dapatnya 300. Berarti dikali 300. Sama dengan berapa? 4 per 5 dikali 300. 300 dibagi 5, 6. 60 kali 4. Berarti 240. Betul tak? 4 per 5. Ini kan penyebutnya nih. Sederhanakan dengan 300. 300 dibagi 5, 30 bagi 5, 6. Berarti di sini 60. Berarti 4 dikali 60 ya. 4 kali 60 sama dengan 200. Sama dengan 240 meter per sekon. Nah, udah terjawab untuk soal ini. Jadi, solusinya untuk menyelesaikan jika ketemu soal persamaan simpangan gelombang, usahakan sebelum menjawab, bikin dulu persamaan yang bentuknya sama dengan soal. Kalau pi-nya di luar, bikin. Kalau soalnya pi-nya di luar, usahakan juga di soal di persamaannya pi-nya di luar. Jadi kalian enak menyesuaikannya dengan yang di atas. Persamaan-persamaan aja, apa aja yang diketahui. Mudah-mudahan paham untuk contoh soal yang kedua. Atau cara gampangnya atau cara sederhananya boleh juga. Tapi untuk menghitung V ya, koefisien T dibagi koefisien X itu untuk mencari V-nya. 600 dibagi 2,5 berarti sama dengan 240 boleh diuji. Atau
Itu cara cepat ya. Cara cepat kalau ditanya V saja, V itu sama dengan koefisien T dibagi dengan koefisien X. Koefisien T-nya 600, koefisien X-nya 2,5. 600 dibagi 2,5 betul nggak 240? Nah, itu pembahasan untuk soal yang kedua. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahaminya. Kita lanjut soal yang ketiga. Nah, sekarang soalnya berupa gambar. Perhatikan gambar jika jarak AB, mana titik A? Ini A ya. KB itu jaraknya adalah 4,5 cm. Di sini juga di gambarnya udah tergambar juga 4,5 cm. Ditempuh dalam selang waktu 0,5 sekon. Jadi dari A ke B ini ditempuh dalam waktu 0,5 sekon. Nah, maka persamaan simpangan di titik P adalah persamaan simpangan, bukan nilai Y-nya yang diminta ya. Yang diminta itu dalam bentuk persamaan saja. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, bagaimana cara menjawabnya? Kalian harus bisa membaca gambar. Jangan seperti tugas pertama kemarin itu sebetulnya kalian itu udah benar menjawabnya. Hasilnya itu benar soal tugas pertama, tapi kenapa banyak ibu salahkan? Karena di situ banyak yang memandai-mandai, menambah-nambahkan waktunya, panjang gelombangnya menerka-nerka gitu. Nah, sekarang perhatikan, kalian mengerjakan fisika itu sesuai dengan yang tertera pada gambar. Cara menjawabnya kita hitung. Panjang AB 4,5 cm, berarti itu kan X-nya. Kita hitung dulu berapa banyak gelombang di sini. Yang dikatakan satu gelombang itu satu bukit, satu lembah. Nah, ini satu lembah, ini satu bukit, itu baru satu gelombang. Ini satu lembah, ini satu bukit, berarti dua gelombang. Nah, ini seperempat gelombang. Berarti terdapat 2/4 gelombang. Atau 2,25 ya. Atau 21/4. Gimana Ibu nulisnya itu? 2 terdapat 2 1/4. Terdapat 2 1 2 1/4 lambda. Nah, untuk 2 1/4 lambda ini berapa panjangnya? Panjangnya kan udah jelas di soal sama dengan 4,5 cm. Itu kan? Maka lambdanya berapa? Maka lambdanya jadi berapa? Jika 21/4 lambda sama dengan 4,5, lambda jadi berapa? 21/4 tuh 1/4 tuh 2,25 ya. Boleh juga kita ubah kali ya, 2,25. Lambda sama dengan 4,5, betul Kak? 2,25 lambda sama dengan 4,5, maka lambda sama dengan 4,5 dibagi 2,25, begitu ya. Masih bisa disederhanakan? Sama dengan, sama-sama dibagi berapa ini? Sama-sama dibagi 2,25, betul nggak? Ini 2. Lambdanya berarti 2. 4,5 dibagi 2,5 kan 2. Lambdanya berarti 2 cm.
meter. Karena di sini satuannya adalah dalam sentimeter. Ini udah ketemu lambdanya nih. Paham kenapa 21/4 itu sama dengan 2,25? Karena 1/4 itu kan sama dengan 0,25. Oke ya, lambdanya udah ketemu. Terus, apa lagi? Periodanya atau frekuensinya. Ingat, kita cari frekuensi. Frekuensi gimana cara menghitungnya kemarin? Frekuensi. Oke, frekuensi sama dengan N per T ya. Banyak gelombang dibagi dengan waktu. N per T. Betul tak? Sama dengan N-nya berapa? N itu banyak gelombang. Banyak gelombangnya adalah 2,25. 2,25 dibagi T-nya berapa katanya di sini? T-nya adalah 0,5. 0,5. Berarti sama dengan berapa itu? 2,25 dibagi 0,5. Masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 0,25 ya. 1 dibagi 0,25, 4. 2 dibagi 0,25, 8. Berarti ini 9. Kita sederhanakan, 9 per 0,5 dibagi 0,25 berarti 2. Berarti sama dengan 4,5 Hz. 4,5 Hz. Dapat frekuensinya 4,5 Hz. Ingat, frekuensi rumusnya adalah N per T. N itu apa? Banyak gelombang dibagi dengan waktu tempuhnya dari A ke B tersebut. Nah, banyak gelombangnya tadi adalah 2,25 atau 21/4. Waktu tempuhnya ditempuh selama berapa sekon? Ditempuh selama 0,5 sekon. Nah, kenapa ini dapat 9/2? Nah, ini kalian sederhanakan aja. Sama-sama dibagi 0,25. 2,25 dibagi 0,25, 9, 0,5 dibagi 0,25 itu 2, dapatnya 4,5 Hz. Udah dapat persamaan seperti ini, baru bisa kita buat persamaan gelombangnya. Yang diminta adalah persamaan gelombang. Maka Y sama dengan A sin A besar ya, amplitudo itu A besar. A sin kalian mau pi-nya di luar atau ibu bikinnya dulu persamaan umumnya. Nanti kita bikin beberapa versi jawabannya. 2pi 2pi kali F kali T. Karena rambatnya ke kanan, berarti di sini kurang. Rumus K-nya juga kita jabarkan, 2pi per lambda kan. Berarti kita ambil persamaan ini. 2pi per lambda Nah, dapat di sini 2pi per lambda dikali X, tutup kurung. Oke, nah ini persamaannya. Tinggal kita memasukkan angka-angkanya aja. Angkanya pun udah dapat. Berarti Y sama dengan amplitudonya, perhatikan gambar. Berapa tinggi puncak gelombang ini nih? 4 cm. Karena ini satuannya semuanya dalam sentimeter, ya udah kita masukkan aja 4 sin buka kurung
2pi 2pi. Nah, dikali F, masukkan nilai frekuensinya. Frekuensinya berapa nilainya dapatnya ini 4,5 kan? Frekuensinya 4,5. 4,5 dikali T kurang 2pi per lambda. Masukkan juga lambdanya. 2pi per lambda dikali X. Oh, lambdanya langsung kita masukkan angkanya ya. Lambdanya dapatnya kan 2 nih. Lambdanya adalah 2 cm. Nah, langsung dimasukkan lambdanya 2. Nah, kalian jawab sampai sini udah benar. Tapi kalau misalnya soalnya objektif belum ada ketemu opsennya, udah dilanjutkan lagi, bisa aja yang diminta itu adalah, jadi kita menyesuaikan dengan permintaan. Y sama dengan 4 sin. Sekarang 2pi-nya yang Ibu keluarkan. 2 2pi-nya yang Ibu keluarkan ya. Seandainya 2pi-nya dikeluarkan, berarti yang tinggal di dalam kurung 4,5T. 4,5T. Kurang. Terus 2pi-nya ini udah keluar. Berarti tinggal di atas nih 1/2 kan? X. Berarti di sini X per 2. Berarti tinggal di sini X per 2. Nah, seperti ini juga benar. Sampai di sini tadi kalian kerja udah benar. Tapi seandainya di option belum ketemu persamaannya seperti ini, berarti disederhanakan lagi. 2pi-nya tarik keluar. Berarti tinggal di sini 4,2pi-nya ini dikeluarkan. Di sini kan tinggal 4,5pi-T. 4,5T. Seandainya di sini 2pi-nya ditarik keluar, berarti tinggal sini 1/2 kan? 1 dikali X per 2. Atau boleh juga dalam bentuk Y sama dengan 4 sin. Pi aja yang kita tarik keluar misalnya. Boleh juga kan dah Ibu bilang, kita menyesuaikan dengan persamaan. Oke, pi-nya aja yang Ibu tarik keluar. Kalau pi-nya aja yang Ibu tarik keluar, berarti yang di dalam ini tinggal siapa? Berarti 2 dikali 4,5 ya, berarti 9T. 9T kurang. Nah, ini pi-nya tarik keluar, 2/2, 1. Betul nggak? Pi-nya nih ditarik keluar, ditransfer keluar nih. Tinggal di sini 2/2 kan? 2/2 itu 1. 1 dikali X berarti di sini X. Ini juga benar. Nah, jadi pesan Ibu tadi sesuaikan, kalau soal biasanya soal itu multiple choice atau pilihan ganda, sesuaikan dengan option mana maunya persamaan itu. Jadi kalian harus bisa menjabarkan seperti ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami untuk persamaan simpangan gelombang berjalan. Masih ada lagi nanti di part berikutnya bagaimana cara menghitung sudut fasenya, fase gelombang, kecepatan, persamaan kecepatan gelombang dan persamaan percepatan gelombang berjalan. Mudah-mudahan bisa mempelajarinya, memahaminya dengan lebih mudah, dengan banyak mengerjakan latihan soal secara mandiri. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan selamat pagi. Untuk tugas, nah, diselesaikan yang ini. Nah, ini tugas yang harus kalian kerjakan. Mudah-mudahan bisa. Ada 2 tugas. Itu aja. Dan terima kasih.